Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran sosiologi pertemuan 5 yang membahas tentang jenis permasalahan sosial di ranah publik. Jadi pembelajaran ini merupakan materi kelas 11 sosiologi KD 3.2. Jadi yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah yang pertama, kemiskinan sebagai masalah sosial. Yang kedua, kriminalitas sebagai masalah sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Yang akan kita kupas dalam presentasi kali ini yaitu pengertian dari permasalahan sosial yang terjadi. Yang kedua, faktor penyebab masalah sosial yang terjadi. Yang ketiga, jenis dan bentuknya. Yang keempat, penanggulangan atau solusi untuk dapat menanggulangi masalah sosial yang marak terjadi di sekitar kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kemiskinan sebagai masalah sosial. Kalian tentu tidak asing lagi kan dengan kata kemiskinan, karena kemiskinan ini sering kita jumpai atau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari atau di sekitar kita. Nah, apa sih pengertian kemiskinan itu? Nah, kemiskinan di sini ada pengertiannya menurut BPS dan Departemen Sosial. Di sini dikatakan bahwa kemiskinan itu adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga ketika seseorang dikatakan miskin, ketika ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di sini bisa kalian lihat gambaran dari kemiskinan atau kekurangan materi. Nah, biasanya orang-orang yang dikatakan miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan bahkan tidak memiliki mata pencarian. Baik, di sini kita akan membahas bentuk kemiskinan. Nah, bentuk kemiskinan itu ada dua jenis atau dua bentuk, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Jadi, ketika dikatakan kemiskinan absolut berarti seseorang atau individu yang berada di bawah standar garis kemiskinan. Individu itu dikatakan benar-benar sengsara dan tidak memiliki atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu seperti yang telah dijelaskan tadi, kebutuhan dasar itu seperti rumah, tempat tinggal, kemudian pekerjaan, kemudian makanan. Mereka tidak mampu lagi untuk memenuhi itu. Nah, sedangkan kemiskinan relatif, nah itu berbeda dengan kemiskinan absolut. Nah, kalau kemiskinan relatif itu ditentukan oleh standar hidup orang lain. Misalnya begini, ketika kalian berada di sekolah kan, kemudian dalam kelas kalian itu ada teman-teman yang terhitung kaya, yang bisa membawa mobil, membawa motor ke sekolah kan. Nah, misalnya kalian hanya bisa membawa sepeda. Nah, ketika kalian ke sekolah dengan keadaan seperti itu, membawa sepeda dan melihat teman-teman kalian membawa mobil, kalian tentunya menafsirkan diri kalian itu miskin daripada teman-teman kalian yang membawa mobil. Nah, itu yang dikatakan kemiskinan relatif. Tetapi sebenarnya kalian bukan termasuk orang yang miskin. Kenapa? Karena kalian bisa bersekolah, kalian bisa memakai seragam, kalian bisa membawa sepeda. Sedangkan ketika dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki apa-apa atau tidak mampu untuk memiliki kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar mereka, kalian termasuk orang yang mampu. Itu dikatakan kemiskinan relatif. Nah, bisa kalian bedakan kan kemiskinan absolut dan relatif itu yang bagaimana? Selanjutnya, setelah kita membahas bentuk kemiskinan, sekarang akan kita bahas faktor penyebab kemiskinan. Nah, apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi? Di sini ada 4 faktor, yaitu faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Nah, di sini bisa kalian lihat jenis-jenis atau macam-macam penyebab kemiskinan sesuai faktor-faktor penyebabnya. Di sini bisa kalian lihat faktor pribadi, ada penyakit, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Kenapa sih buta huruf itu bisa menyebabkan kemiskinan? Nah, bisa kalian pikirkan kira-kira kenapa? Nah, jawabannya karena buta huruf merupakan basic. Buta huruf itu artinya kan tidak bisa membaca. Jadi
Jadi ketika kita tidak bisa membaca atau kita buta huruf, bagaimana kita akan mendapatkan pekerjaan? Nah, seperti itu biasanya ketika orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf karena sebelumnya tidak mampu untuk bersekolah. Sehingga ketika tidak mampu untuk bersekolah, kita tidak tahu membaca, bagaimana kita akan mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menopang hidup kita. Jadi di situ dikatakan bahwa buta huruf itu merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Itu sama dengan kita malas. Ketika kita malas, tentunya kita akan kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan karena kita tidak bergerak untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mendapatkan penghasilan, hanya diam di tempat dan tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga itu salah satu faktor penyebab kemiskinan. Jadi jangan malas-malas ya. Kemudian untuk faktor geografis, misalnya iklim dan cuaca yang kurang baik, biasanya petani itu kan bercocok tanam, menanam, tapi ketika iklim atau cuacanya kurang baik, berarti tanamannya tidak akan tumbuh dengan baik sehingga mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Contoh juga bencana alam, misalnya terjadi tsunami, kemudian bencana alam seperti gempa bumi yang akan meluluhlantakkan rumah mereka, sehingga rumah yang kita punya rumah tempat tinggal, tetapi ketika terjadi bencana alam runtuh dan kita tidak punya lagi tempat tinggal, sehingga kita akan mengalami kemiskinan seperti itu. Kemudian untuk faktor ekonomi, misalnya pengangguran itu merupakan salah satu penyebab kemiskinan loh. Pengangguran itu ada kaitannya dengan kemalasan tadi. Ketika kita malas untuk mencari pekerjaan, kita akan menjadi pengangguran. Kita akan mengalami masa di mana kita tidak memiliki penghasilan, tetapi kita ingin konsumtif seperti itu, ingin membeli barang tapi tidak punya penghasilan. Jadinya kita akan sengsara seperti itu. Kemudian untuk faktor sosial, misalnya salah kelola rumah tangga, kemudian sistem pendidikan yang kurang baik, itu merupakan penyebab kemiskinan. Jadi bisa kalian paham kan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dan jangan sampai kalian seperti contoh-contoh di sini. Terutama faktor pribadi. Ada buta huruf dan kemalasan dan pemborosan itu. Pembahasan selanjutnya mengenai kriminalitas sebagai masalah sosial. Nah, menurut E. Sahetapi dan B. Marjono Reksopdipuro, kriminalitas itu adalah kejahatan, yaitu setiap perbuatan yang diberi sanksi berupa pidana dan dilarang oleh masyarakat karena melanggar norma-norma yang disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan. Jadi intinya kriminalitas itu kejahatan yang melanggar norma, seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui kalau kriminalitas itu adalah salah satu bentuk penyimpangan. Tetapi kriminalitas itu bukan bawaan dari lahir ya. Artinya biasanya kalau kriminalitas itu dilakukan kalau ada perencanaan dan ada juga yang tanpa rencana. Misalnya kalau tindakan kriminal itu dikatakan ketika seseorang diserang oleh kelompok perampok, kemudian dia membela diri dan membunuh misalnya perampoknya. Nah, itu juga dikatakan sebagai tindakan kriminal tapi tanpa perencanaan, atau dikatakan dia membela diri atau mempertahankan dirinya. Kemudian ada juga tindakan kriminal yang dilakukan karena ada rencana, misalnya pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, korupsi. Nah, itu bisa kalian bedakan. Jadi kriminalitas itu ada dua ya. Jangan sampai kalian salah menggolongkan kriminalitas. Nah, selanjutnya faktor penyebab kriminalitas itu ada 5. Terjadinya perubahan sosial, pemerintah yang lemah, kesulitan ekonomi, pengembangan sikap mental yang keliru, dan kurangnya teladan. Biasanya yang paling sering terjadi adalah karena faktor kesulitan ekonomi. Biasanya kriminalitas atau tindakan kejahatan itu terjadi karena terdorong oleh sulitnya ekonomi atau karena tidak memiliki cukup uang sehingga
melakukan suatu tindakan, misalnya merampok, mencuri, seperti itu. Biasanya ada juga ketika dia memiliki ekonomi yang cukup, tetapi karena sikap mentalnya yang keliru atau tidak diajarkan nilai-nilai nilai-nilai rohani dan sosial dari orang tua, sehingga terjadilah kesalahan sikap, misalnya ikut-ikutan dengan teman, kemudian karena tidak memiliki teladan yang baik, sehingga ikut-ikutan saja dan melakukan tindak kriminal. Padahal tindakan itu merupakan tindakan yang kurang baik, seperti itu. Lanjut untuk kesenjangan sosial ekonomi, ini bisa kalian lihat kesenjangan itu dari gambar ini. Kesenjangan itu artinya diambil dari kata senjang. Senjang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tidak simetris, berlainan, berbeda, atau seperti terdapat jurang pemisah. Ini bisa kalian lihat pada gambar ini. Ada dua gambar yang berbeda. Gambar sebelah kompleks perumahan yang bisa dibilang sedikit kumuh, dan yang di sebelah adalah kompleks perumahan yang elit misalnya. Nah, kesenjangan sosial dikatakan adalah keadaan tidak seimbang yang ada di sekitar masyarakat, misalnya si kaya dan si miskin. Tentunya tidak asing lagi kan? Kesenjangan sosial ini biasanya dikaitkan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial atau keuangan ya. Masyarakat yang memiliki harta kekayaan, dan sebaliknya masyarakat yang tidak memiliki apa-apa, atau yang dikatakan tadi kemiskinan absolut. Kemudian untuk jenis kesenjangan ekonomi ada kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kalau kesenjangan klasik itu misalnya perbedaan kelas, status, kekayaan, pendapatan, dan pendidikan. Contoh misalnya pendidikan S1, S2, S3, ada yang cuma sampai SMA, SMP, SD, seperti itu. Jadi ketika kalian melihat orang-orang dengan gelar S3 misalnya, kalian pasti akan merasa memiliki sesuatu yang berbeda dengan dia, atau kalian memiliki kalian tidak seimbang dengan mereka. Misalnya kalian lulusan SMA, kemudian ada seorang yang lulusan S2. Nah, di situ kalian pasti merasa, wah, saya pasti tidak seimbang dengan dia, saya berbeda dengan dia. Itu dari segi pendidikan. Itu kesenjangan, dikatakan kesenjangan. Sama dengan pendapatan. Ketika ada seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi, misalnya gajinya per bulan misalnya 50 juta, kemudian kalian memiliki gaji 1 juta, pasti kalian merasa bahwa kalian berbeda. Itu dikatakan kesenjangan secara simpelnya. Kemudian kalau kesenjangan yang baru itu bisa dilihat dari pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Misalnya kalau pola konsumsi dan gaya hidup, misalnya gaya hidup yang begitu mewah bisa terlihat atau dia berbanding lurus juga dengan pendapatan. Kemudian kalian gaya hidupnya ada yang memiliki pendapatan yang tinggi tetapi gaya hidupnya sederhana. Jadi itu bisa dilihat contohnya dari kesenjangan sosial ekonomi yang baru gitu. Selanjutnya, faktor penyebab kesenjangan sosial itu karena ada 3, yaitu menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua ketidakmerataan pembangunan antar daerah, yang ketiga rendahnya mobilitas sosial. Nah, untuk menurunnya pendapatan per kapita itu biasanya terjadi karena penduduk kita yang selalu tinggi pertumbuhannya, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Produktivitasnya kurang, sementara rakyatnya semakin banyak tetapi hobinya mageran. Akhirnya hobinya malas-malasan, hobinya cuma tidur-tiduran, akhirnya pengangguran dan tidak memiliki pendapatan, sehingga yang kaya jadi tetap kaya, yang miskin jadi lebih miskin, karena itu seperti itu contohnya. Kemudian untuk ketidakmerataan pembangunan ya biasanya karena kekurangan sumber daya manusia atau kebijakan-kebijakan politik yang tidak seimbang. Kemudian untuk rendahnya mobilitas sosial biasanya akibat sikap mental yang tradisional yang kurang menyukai persaingan dan wirausaha, hanya duduk diam dan tidak hanya konstan, sehingga
tidak ada perubahan. Dan akibatnya seperti yang tadi dijelaskan, kalau yang miskin tetap seperti itu dan yang kaya malah semakin kaya gitu. Karena mereka biasanya, kalau orang-orang kaya, mereka sudah memiliki modal, sehingga ketika mereka melakukan bisnis atau apapun, mereka sudah ada modal, sehingga mereka tinggal menjalankan produktivitas dan kreativitas mereka. Sedangkan jika kita orang yang kurang mampu atau tidak memiliki modal, terus kita tidak berusaha untuk mendapatkan penghasilan untuk menjadikan sebuah modal untuk melakukan usaha, nah maka kita akan seperti itu terus dan tidak akan ada perubahan. Akibatnya terjadilah kesenjangan sosial seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Pembelajarannya hanya sampai sini ya, di faktor penyebab kesenjangan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kalian pahami, bisa kalian dalami, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.